Setiap kesempatan. Tapi bicara soal pangan itu sendiri, Pak, kemandirian pangan. Dari komentar Anda sendiri bagaimana? Jelas konsep ekonomi Pak Prabowo itu menitik beratkan di revitalisasi pertanian dan bagaimana mencetak 2 juta hektar lahan baru, khususnya di pertanian. Bagaimana lahan padi ini bisa juga membuat suatu transendental secara fenomenal penciptaan lapangan kerja. Sekarang ini kita melihat bahwa semakin tergerus lahan tani Indonesia. Betul. Pak Prabowo punya konsep yang jelas bahwa ke depan kita harus konversikan bahwa banyak hutan-hutan yang rusak itu menjadi lahan produktif dan ini akan menciptakan lapangan kerja. Bagaimana irigasi air itu bisa juga menjadikan suatu yang penting karena ini infrastruktur kadang-kadang orang lupa gitu. Dia bilang bahwa terintegrasi dalam suatu sistem yang baik dan saya rasa konsep ini memiliki suatu kekuatan tersendiri untuk Indonesia agar mandiri pangan ke depan. Oke, Pak Sandi, kalau kita bicara soal pasar ekonomi dan juga infonya sempat melemah begitu Pak, begitu ada kemunculan dari Pak Prabowo. Benar seperti itu? Gini, itu kaya sumber daya alam dan sumber daya manusianya ini adalah negara yang sangat layak untuk investasi. Oleh karena itu, mereka wait and see. Jadi kalau melihat gairah dan juga kepercayaan dari pasar terhadap sosok Prabowo sendiri? Saya rasa mereka akan pragmatis sekali. Begitu terpilih nanti Pak Prabowo dan bisa membangun pemerintah yang tegas, kuat, dan mendeliver janji-janji kampanyenya dia, ini akan otomatis kembali lagi. Dan Indonesia ini akan menjadi ekonomi nomor 5 terbesar di dunia 2030. Nggak akan mungkin bisa diignore oleh investor-investor pasar modal maupun investor-investor asing. Dan apakah ini juga yang menjadikan bahwa Pak Prabowo ketika membuat iklan atau iklan Pak Prabowo ini juga didominasi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah begitu ya, nelayan, petani. Apakah memang ini menjadi fokus utama dari Pak Prabowo itu jujur sangat cinta tanah air. Jadi passionate sekali dia terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan para petani dan nelayan. Jadi memang itu nggak dibuat-buat. Dia memang sudah menyiapkan lebih dari 10 tahun dalam platform seperti ini. Dan untuk presiden sendiri dia udah menyiapkan sudah cukup lama bahwa dia ke depan ini tanah air Indonesia ini harus dibangun justru dari bottom of the pyramid, yang di bawah ini yang harus disentuh. Nah, makanya dia punya program penguatan sektor pertanian, sektor perikanan, dan lain-lain. Ini yang paling menyentuh ekonomi kerakyatan. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya, Pak Sandi, sebelum saya tutup. Kira-kira dengan sosok yang muncul, apakah mungkin dari Pak Prabowo dan juga Pak Hatta, kemudian Pak Jokowi dan juga Pak JK, tanggapan investor asing terhadap keduanya, atau mungkin ada yang lebih menguatkan ini untuk kita bisa mendatangkan Menurut saya jelas kalau Pak Prabowo ini keberpihakannya pada kepentingan nasional. Dan bagi saya investor asing, investor pasar modal itu juga akhirnya melihat realita daripada demokrasi di Indonesia. Begitu kita selesai kontestasi ini tanggal 9 Juli dan terpilih, mereka pasti akan balik. Jadi siapapun pemimpinnya nanti, otomatis investor asing tetap akan masuk gitu ke Indonesia ya? Betul. Oke, baik. Pak Sandi, terima kasih sekali sudah memberikan informasi informasi yang luar biasa untuk pemirsa, dan mungkin ini sebagai gambaran juga untuk nanti pada 9 Juli tentunya. Insya Allah. Baik, terima kasih, selamat siang. Dan pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana.